Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, bagi saudara Promovendus, Elok Pakarya Ningsih akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung, untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Suyanto MBA PhD, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Bapak Ibu sekalian dan hadirin, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudari Elok Pakarya Ningsih dengan ini dinyatakan dibuka. Sebelum penguji mengajukan berbagai pertanyaan, terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada pagi hari ini. A. Ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi 7 penguji, masing-masing kurang lebih mendapat kesempatan untuk bertanya sekitar 8 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pembagian waktu kemudian kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. B. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak menanyakan 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan, mohon dapat dihentikan. C. Pertanyaan dimulai oleh promotor, kemudian dilanjutkan oleh ko-promotor, tim penguji, dan terakhir tim penilai, dan terakhir tim penguji. D. Selanjutnya, mohon izin saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka, Doktor bagi Saudari Elok Pakarya Ningsih. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri atas 1. Profesor Marwan Asri MBA PhD, promotor sebagai anggota. 2. Kusdianto Setiawan Silvikonum PhD, ko-promotor sebagai anggota. 3. Edi Junarsin MBA PhD, ko-promotor sebagai anggota. 4. Iwayan Nuka Lantara MSc PhD, tim penilai sebagai anggota. 5. Bowo Setiono MPhom, tim penilai sebagai anggota. 6. Profesor Endoardus Andelilin MBA PhD, tim penguji sebagai anggota. Dan ketujuh, Profesor Mamduh M. Hanafi MBA PhD, tim penguji sebagai anggota. Dan saya sendiri, Suyanto MBA PhD, Wakil Dekan Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, sebagai Ketua Sidang. Kami informasikan bahwa saat seyogyanya pada pagi hari ini, Dr. Wendy MSc juga bertindak sebagai tim penilai dan sekaligus anggota. Namun pada hari ini beliau atau sedang berkabung karena ayahanda wafat pada hari kemarin, sehingga pada hari ini tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Marwan Asri MBA PhD selaku promotor memperkenalkan calon dokter, kemudian dilanjutkan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya persilakan. Monggo Prof. Marwan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bapak Ibu sekalian, khususnya Saudara Elok sebagai Promovendus pada acara hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom.
Sebelum saya mengajukan pertanyaan seperti yang diminta oleh Bapak Ketua Sidang tadi, saya ingin memperkenalkan Saudara Promovendus. Kepada saya sudah dikirimkan kurikulum vitae, tapi bahasa Inggris kurikulum vitae. Name Elok Pakaryaningsih. Beliau kelahiran Blora tahun 74, tanggal 31 Desember. Tinggal di Pesona Merapi, Jalan Kaliurang, bersama keluarga. Pendidikan tahun 87 sampai tahun 90 di Public Junior High School 1, artinya SMP 1 di Jogja. Tahun 90 sampai 93 SMA Negeri 3 Jogja. Kemudian 93 sampai 98 di program studi S1 Departemen Manajemen Atmajaya University atau Universitas Atmajaya dengan spesifikasi area Financial Management. Kemudian 2000 sampai 2002 mengambil S2 di Prodi S2 Departemen Manajemen Universitas Gadjah Mada. Kemudian sempat pada bulan Juni sampai Agustus 2011 mengikuti summer school di Central European University di Budapest, Hungaria. Beliau saat ini atau Elok saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Duta Wacana Christian University, Duta Wacana Christian University di Yogyakarta dengan berbagai pengalaman posisi di sana yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Kemudian banyak sekali artikel, publikasi yang ditulis oleh Saudari Elok sejak tahun 98 sampai tahun 2016 yang tertulis di sini. Saya tidak tahu kenapa 2016 berhenti menulis, mungkin karena sibuk di program studi doktor. Kemudian Saudari Elok juga mengikuti berbagai training mulai tahun 2012, 2009, 2010, 2011, 2012, dan seterusnya. Yang tampaknya cukup banyak dan tidak perlu saya bacakan satu persatu. Itulah Saudari Elok hari ini akan di hadapan Bapak Ibu sekalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji. Elok menyusun disertasinya bersama saya sebagai promotor dan Pak Kus dan Pak Edi Junarsin sebagai co-promotor. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan. Saya mulai dengan pertanyaan yang saya tujukan kepada Saudari Elok. Saudari Elok, Saudara sudah sampai pada tahap akhir dari perjalanan yang cukup panjang. Anda masuk di program S3 ini tahun 2014 kalau saya tidak salah. Jadi sudah cukup agak lama. Pertanyaan pertama, tolong dijelaskan apa sebenarnya topik ini intinya. Kemudian relevansinya apa dengan dunia manajemen keuangan saat ini. Sehingga saudara pilih sebagai topik disertasi, sebagai karya ilmiah, saudara persembahkan sebagai disertasi. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Marwan Asri untuk pertanyaannya. Yang pertama, topik penelitian saya ini adalah mencoba atau tujuannya adalah mencoba untuk melihat apakah terjadi penularan keperilakuan gitu dari pasar simpanan tunai ke pasar saham.
Latar belakangnya adalah peristiwa krisis keuangan. Jadi kalau kita lihat pada saat krisis keuangan terjadi, terutama di negara-negara yang banking based economy, itu dimulai dari chaos atau herding di sektor perbankan, kemudian itu menular begitu ke sektor yang lain, khususnya pasar saham. Nah, di sini penularan keperilakuan ini ingin saya lihat karena pada umumnya studi-studi itu menggunakan data-data sekunder begitu. Nah, untuk metode yang saya gunakan di sini lebih pada mengeksplorasi sisi keperilakuannya, sehingga saya menggunakan metode eksperimen di laboratorium untuk mengeksplorasi tadi sisi keperilakuan dari pelaku pasar, yaitu di pasar perbankan atau simpanan tunai di sini pada khususnya, dan di pasar saham. Nah, yang ingin saya ungkapkan atau ingin saya dalami khususnya adalah pada teori prospek yang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di pasar ini, di kedua pasar ini adalah tidak rasional, sementara di sisi yang lain untuk ekspektansi teori itu mengatakan bahwa apa yang terjadi di kedua pasar ini adalah rasional begitu. Nah, sehingga dari dua teori ini ingin saya lihat apakah memang seperti itu atau sebenarnya ini hanya semata-mata penularan keperilakuan. Jadi ketika terjadi di sana lalu terjadi imitasi perilaku begitu. Nah, sehingga relevansinya menurut saya akan lebih pada pengukuhan adanya irasionalitas begitu pada perilaku investor di pasar keuangan. Jadi bahwa anggapan-anggapan yang terdahulu bahwa apa yang terjadi itu di pasar anomali itu dan sebagainya itu ada rasional, itu tidak demikian begitu. Demikian Profesor Marwan. Padahal asumsi dasar di dalam traditional finance itu adalah bahwa investor itu rasional. Bagaimana saudara menjelaskan ini? Betul, Prof. Jadi ketika terjadi penularan keperilakuan itu berbagai asumsi yang ada di teori keuangan klasik itu kemudian hilang begitu, Prof. Asumsi yang dipakai pada teori penularan keperilakuan itu antara lain tidak ada interaksi antar pelaku pasar, kemudian juga tidak dapat ditangkap secara baiknya informasi privat begitu. Kemudian intinya ada information blockage. Sementara kalau untuk teori traditional finance itu lebih pada asumsi-asumsi yang ideal bahwa semua itu bisa dihitung, semua bisa dikalkulasi sehingga akan terjadi konsistensi perilaku dan sebagainya begitu. Nah, ini yang kemudian ingin saya lihat apakah benar demikian. Karena yang terjadi kalau begitu apakah antara konvensional atau traditional finance dengan behavioral finance ini saling menggantikan atau saling melengkapi? Kalau berdasarkan hasil penelitian saya, Prof, itu saya belum bisa mengatakan saling menggantikan atau saling melengkapi, tapi nampaknya dominan begitu, Prof. Sehingga apa yang terjadi itu semata adalah penularan keperilakuan begitu. Jadi belum ada kemudian semacam tes tambahan untuk menyatakan apakah ini saling melengkapi atau saling menggantikan begitu. Tapi hasil saya adalah itu dominan begitu. Baik. Saudara Elok, sebagai sebuah disertasi itu adalah sesuatu yang harus bisa saudara banggakan. Jadi ini disertasi saya. Sehingga apabila orang mengatakan, oh itu disertasinya Elok mengatakan begitu. Apa kira-kira poin atau 1-2 butir, 1-2 tonggak yang ditegakkan sebagai
ikon dari disertasi saudara ini sehingga bisa dibanggakan. Silakan. Baik, ya. Jadi ketika saya mencoba untuk mengkonfrontasi dua teori ini, teori prospek kemudian ekspektansi teori, kemudian saya hubungkan dengan bahwa ini semata adalah peniruan saja perilaku dengan tidak tidak mempertimbangkan faktor-faktor atau asumsi-asumsi yang ada di teori sebelumnya. Ya, saya mengharapkan ini menjadi sebuah insight baru begitu, Prof, untuk behavioral finance terutama, sehingga harapan saya juga nanti ada penelitian-penelitian berikutnya yang juga bisa menggunakan teori penularan keperilakuan ini atau behavioral contagion ini untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana sebenarnya perilaku investor atau perilaku nasabah itu di pasar keuangan begitu, Prof. Baik, satu lagi Pak Ketua, boleh? Ya. Monggo, Prof. Apa yang kira-kira menjadi kekurangan atau kelemahan atau keterbatasan penelitian saudara ini? Baik, Prof. Jadi memang penelitian ini sejujurnya dilakukan pada saat pandemi, sehingga pengumpulan data, kemudian bagaimana mengamati perilaku partisipan di dalam laboratorium itu memang menjadi agak sulit begitu. Namun demikian saya melakukan berbagai upaya begitu untuk kalau itu hambatan ya, hambatan teknisnya ya. Yang saya maksud adalah kelemahan disertasi ini. Artinya yang tidak bisa dijawab, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa di-cover oleh disertasi ini apa? Jadi ada satu poin di mana ketika saya melakukan penelitian ini, ada variabel-variabel makroekonomi yang saya manipulasi untuk mempengaruhi perilaku partisipan begitu. Satu variabel yaitu variabel penjaminan penjaminan simpanan atau tingkat bunga LPS itu hasilnya itu tidak terdukung. Artinya untuk setiap manipulasi itu tidak terdukung. Nah, sehingga di sini yang ingin saya katakan adalah ada kemungkinan bahwa nilai manipulasi itu, jadi saya memanipulasi dalam 3 tingkat begitu. Nah, ada kemungkinan tingkat manipulasi khususnya untuk variabel tingkat bunga penjaminan ini masih bisa ditoleransi oleh partisipan. Atau dugaan yang kedua adalah karena tingkat bunga penjaminan ini pada dasarnya menjamin simpanan. Baik. Nah, sehingga cukup. Itu Terima kasih Saudara Elok. Pak Ketua, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Marwan Asri. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Kusdianto Setiawan PhD. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, juga kepada Bu Vendus, Saudara Elok. Saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap akhir ini. Mudah-mudahan hari ini nanti hasilnya baik, gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang apa yang sudah saudara tulis. Judul utamanya kan tentang herding, ya, perilaku ikut-ikutan. Saya ingin menanyakan, hasil penelitian Anda itu ada tidak ditemukan herding dari 2 pasar yang berbeda? Dari pasar simpanan tunai itu diperbankan ke pasar saham ya, gitu kan? Temuannya gimana? Ada atau tidak? Baik, terima kasih Pak Kusdianto. Jadi untuk penelitian saya ini saya menguji ada 3 tahap pengujian. Nah, yang pertama itu saya menguji apakah terjadi herding di pasar saham terlebih dahulu.
Nah, hasilnya ada terjadi herding, Pak. Jadi terutama ketika ada informasi tentang prospek investasi. Jadi ketika prospek investasi itu dimunculkan, maka herding itu terjadi cukup signifikan. Tetapi ketika belum dimasukkan itu ada herding, tetapi tidak banyak secara jumlah yang berpindah dari menjual, menahan kemudian ke menjual. Nah, sehingga ketika prospek investasi itu ditambahkan ada herding. Kemudian tahap yang kedua itu saya menguji juga apakah terjadi herding di pasar simpanan tunai. Nah, di sana ada terjadi herding, terutama ketika ada kelompok referensi. Jadi ketika kelompok referensi, jadi kelompok referensi ini adalah kelompok khusus yang saya tempatkan dan dimanipulasi sedemikian rupa dengan kriteria-kriteria yang membuat partisipan itu melihat bahwa kelompok ini dapat dipercaya, artinya perilakunya itu menjadi acuan bagi pengambilan keputusan seperti itu. Nah, ketika kelompok referensi ini dimasukkan dalam manipulasi, maka terjadi herding yang cukup signifikan, Pak. Nah, kemudian ketika saya ujikan di tahap ketiga, jadi antara dua pasar, terjadi herding juga, Pak. Jadi apa yang terjadi di pasar keuangan, di pasar simpanan tunai itu juga ditiru, gitu, ditiru oleh partisipan di pasar saham. Oke. Begitu, Pak. Jadi kesimpulannya, temuannya ada herding di pasar saham, di pasar simpanan tunai di perbankan, dan juga herding antar pasar gitu ya. Gitu. Betul, Pak. Nah, herding itu kan tadi sudah dijelaskan perilaku ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu kan tanpa dasar, tanpa alasan yang jelas. Pokoknya, oh ada orang jual, kita ikut-ikutan jual, gitu kan ya. Itu herding. Maka mestinya herding itu kan tidak rasional. Tidak rasional itu karena kita nggak bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Tapi ketika tadi saudara menguji menggunakan teori prospek, tadi Anda mengatakan itu jadi bisa ditemukan, bisa dijelaskan karena ada prospek, ada reference group dan sebagainya. Apakah itu berarti herding itu tidak lagi cerminan dari perilaku yang irasional? Bagaimana menurut saudara? Baik, Pak. Jadi ketika prospek investasi itu dimasukkan, maka herding itu menjadi cukup signifikan. Jadi sebelumnya juga sudah terjadi herding, tapi kemudian menjadi lebih signifikan. Nah, di sini memang menjadi cerminan dari perilaku yang tidak rasional begitu. Namun ketika prospek investasi itu mencerminkan tingkat return, kemudian probabilitasnya dan sebagainya, nah itu menjadi tindakan yang pada saat krisis itu menjadi herding itu menjadi rasional begitu, Pak. Nah, tetapi ketika kemudian nanti dihubungkan dengan kelompok referensi, ketika kelompok referensi itu saya desain untuk menjawab salah dengan tidak sesungguhnya seperti itu, nah di situ baru terlihat ketidakrasionalan investor. Begitu, Pak Gus. Ya, tapi Anda mengatakan itu rasional atau tidak rasional itu ketika menggunakan teori prospek gitu ya, prospek teori. Nah ini kalau saya menyarankan tadi penjelasan Anda tentang rasional, tidak rasional itu tergantung pada teorinya. Gitu ya, jadi kalau menurut expected utility theory itu dikatakan tidak rasional, tapi ternyata kalau menurut prospek teori itu rasional, ada penjelasannya. Ya, karena sebagai contoh saja misalnya kalau prospek teori itu kan mengatakan kalau di expected utility theory ya, orang yang rasional itu yang risk averse. Tapi di prospek teori
iya semua orang itu risk averse, tetapi orang lebih menghindari kerugian daripada risiko. Jadi istilahnya orang lebih loss averse daripada risk averse. Jadi rasional menurut teori yang mana, gitu ya. Nah itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa kira-kira manfaatnya ya dari temuan saudara ya di perbankan ataupun di pasar saham. Kira-kira harus ada kebijakan apa agar perilaku sekedar ikut-ikutan itu hilang di pasar, karena itu kan mencerminkan kondisi pasar yang tidak efisien ya kalau ada seperti itu. Gimana menurut saudara? Baik, jadi pada saat saya melakukan eksperimen, itu saya menggunakan manipulasi berulang dalam jangka waktu yang cukup singkat. Harapan saya itu mampu menggambarkan situasi krisis ketika banyak variabel makro itu berubah atau kemudian juga diubah begitu oleh otoritas keuangan di Indonesia begitu. Nah, tetapi kemudian ketika manipulasi itu berulang dengan cepat, itu kemudian mengakibatkan perilaku bias. Ya. Jadi perilaku ikut-ikutan itu menjadi sangat signifikan. Nah, itu membuat kebijakan yang dirubah-rubah. Jadi ada kebijakan yang berubah-ubah dalam situasi krisis itu sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat itu tidak efisien gitu. Nah, karena akan direspon secara tidak efisien juga oleh pelaku pasar. Nah, sehingga kemudian implikasinya adalah untuk tidak pada situasi krisis untuk otoritas yang berwenang itu tidak melakukan penyesuaian yang sifatnya itu cepat, artinya dalam jangka waktu yang singkat itu berubah-ubah begitu. Demikian Pak Gus. Ya, baik, dari saya cukup Pak Ketua, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gus. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Edi Junarsin, PSD, untuk mengajukan pertanyaan. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bentar ya Pak, pakai topi dulu. Monggo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Ketua dan para hadirin. Saudara Promovendus, ada beberapa pertanyaan dari saya untuk ini mengkonfirmasi beberapa hal ya. Oke, pertanyaan pertama, menurut Saudara Promovendus, apa yang membuat teknik penelitian eksperimen itu istimewa ya dibandingkan dengan misalnya pengujian empiris atau survei? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa eksperimen ini memiliki keunggulan ketika kita bisa mengeksplorasi perilaku itu lebih dalam, terutama ketika kita bisa melakukan kontrol terhadap perilaku itu. Sehingga jika dibandingkan dengan data sekunder itu sudah angka itu belum bisa atau belum tentu ya belum tentu bisa mencerminkan perilaku yang sesungguhnya. Nah, di sini kontrol perilaku ya di dalam penelitian eksperimen itu menjadi keunggulan untuk eksplorasi lebih dalam. Kira-kira seperti itu, Pak Edi. Ya, makasih sudah Promovenda. Ini satu pertanyaan susulan ya. Namun apakah jawaban-jawaban yang diberikan pada waktu eksperimen itu akan sama persis dengan itu ya, dengan keputusan di lapangan apabila menghadapi situasi sebenarnya. Menurut Saudara Promovenda gimana? Iya, ya, karena memang ini sifatnya sangat eksklusif ya, eksperimen laboratorium, sehingga
faktor-faktor luar di luar eksperimen atau di luar laboratorium bisa menjadi faktor lain untuk pengambilan keputusan. Namun demikian di dalam penelitian saya hal-hal seperti itu, hal-hal yang mungkin akan mendistorsi itu berusaha saya kontrol sedemikian rupa. Nah, kemudian tentunya dengan beberapa teknik dan cara. Namun demikian tentunya memerlukan studi lebih lanjut untuk bagaimana supaya konsistensi di perilaku yang ada di laboratorium itu bisa juga dijalankan di luar laboratorium seperti itu, Pak. Menurut Saudara Promovendus, apakah ada kemungkinan ya terjadi penularan yang sebaliknya dari pasar saham ke pasar simpanan tunai? Dalam konteks penelitian saya, ketika saya mengasumsikan bahwa, atau menurut beberapa penelitian itu bahwa Indonesia merupakan negara yang berbasis ekonominya pada bank ekonomi, begitu, dan juga negara lain mungkin yang berbasis ekonominya pada bank ekonomi, begitu, itu tidak bisa kemudian terjadi sebaliknya, karena ini, Pak, ketika banyak investasi kemudian sumber daya yang diinvestasikan atau disimpan kemudian disalurkan dengan saluran awalnya atau saluran utamanya itu adalah bank, dan kemudian bagaimana perekonomian itu bertumbuh dari sana, maka ketika penyangganya ini yaitu bank itu kolaps, ya itu akan mempengaruhi yang lainnya. Nah, itu saya rasa akan selalu begitu, Pak Edi. Nah, berbeda dengan misalnya dengan negara yang sudah menggunakan market based economy. Nah, jadi untuk pertanyaan Pak Edi, untuk negara-negara yang berbasis yang basis ekonominya pada bank pada bank itu tidak bisa terjadi sebaliknya. Oke. Nah, menurut Saudara Promovendus ya, bisa ceritakan sedikit mungkin landasan berpikir atau teori yang Saudara Promovendus gunakan gitu ya, sehingga memutuskan untuk menggunakan 3 jenis indikator dalam menstimulasi responden. 3 jenis indikator itu kan suku bunga tabungan, kemudian suku bunga LPS dan KPMM ya. Baik, Pak Edi. Jadi ketika saya memilih 3 variabel makro ini, pemikiran saya adalah karena 3 variabel ini merupakan variabel yang pertama selalu menjadi indikator acuan pada saat terjadi krisis. Jadi ketika LPS, kemudian suku bunga simpanan dan kecukupan modal di bank itu berubah terutama di saat krisis, maka biasanya pelaku pasar itu akan dengan mudah itu mengidentifikasi ada apa sebenarnya di pasar. Nah, itu terjadi baik di pelaku pasar, di pasar perbankan maupun di pasar saham, sehingga tadi pemilihan tadi menjadi dasar pemilihan variabel yang dimanipulasi tadi, Pak Edi. Jadi yang mudah ditangkap dan biasanya memang akan berubah ketika situasi krisis itu terjadi. Saudara Promovendus, menurut Saudara Promovendus ya, apabila sampel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya di setting ulang gitu ya, berasal dari katakanlah kelompok sampel yang berasal dari demografi atau pekerjaan berbeda, apakah hasil penelitian ini akan tetap konsisten? Ya, untuk sampel yang berbeda, mungkin ada kemungkinan itu tidak konsisten, Pak. Karena dalam penelitian saya,
partisipan itu semua memiliki latar belakang pengetahuan keuangan yang sama. Nah, sehingga ketika banyak hal dimanipulasi, banyak hal dikontrol, itu paling tidak memiliki pemahaman yang sama begitu antar partisipan atas apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi begitu. Nah, tetapi ketika itu akan dipindah ke demografi yang berbeda dengan latar belakang pengetahuan keuangan atau financial literature yang tidak memadai, ada kemungkinan itu juga nanti akan berubah, Pak Edi. Seperti itu. Terima kasih, Saudara Promovendus. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Edi Junarsin. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Iwayan Nuka Lantara PhD. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Saudari Promovenda. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Pertama, mungkin saya ingin menanyakan terkait penggunaan istilah intentional herding dan unintentional herding ya, gitu. Ya, karena itu juga ada dalam naskah Saudari Promovenda. Apakah dua perilaku ini berdasarkan hasil pengujian pada disertasi Saudari Promovenda ini terjadi salah satunya atau dua-duanya? Baik, Pak. Untuk penelitian saya, karena variabel-variabel yang saya gunakan atau yang dimanipulasi itu lebih ke makro, sehingga saya lebih condong pada unintentional, karena kalau unintentional kan memang ketika perubahan-perubahan makro itu terjadi, maka biasanya kan memang tidak bisa ditangkap, informasi itu tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh pasar begitu, sehingga memang herding atau penularan keperilakuan itu terjadi secara unintentional. Tetapi ketika variabel-variabel itu nanti menyangkut atribut yang ada di perusahaan seperti misalnya reputasi, kemudian size mungkin ya. Nah, itu tidak akan kemungkinan tidak akan terjadi karena variabel ini yang saya gunakan lebih mengarah ke yang unintentional itu, Pak Wayan. Jadi perbedaannya antara intentional sama unintentional, kalau herding kan perilaku meniru ya, tindakan investor lain, sudah pasti ya. Tapi beda dasar unintentional sama intentional itu pada apa, Pak? Kalau unintentional itu lebih pada ini, Pak. Jadi menangkap faktor makro, begitu, faktor makro di luar yang tidak lengkap, artinya ada information blockage. Tetapi kalau intentional herding itu partisipan sangat mengerti begitu kondisi pasar. Saya contohkan misalnya perusahaan. Jadi ketika ada variabel atau atribut yang melekat pada perusahaan, misalnya brand. Nah, ketika brand itu jatuh, maka ada intensi atau ada kesengajaan untuk kemudian mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan. Jadi intinya ketika informasi itu ditangkap secara jelas pada intentional, tetapi kalau unintentional perubahan yang terjadi itu tidak bisa ditangkap jelas oleh pasar begitu, Pak. Baik, pertanyaan kedua. Ini terkait tentang perilaku herding itu yang saya coba kaitkan dengan investor protection ya. Itu. Apakah menurut Saudari Promovenda itu ada perbedaan investor protection di pasar simpanan dan di pasar saham ya? Karena misalnya di pasar simpanan itu kita kenal namanya LPS. Ya, sementara di pasar saham mungkin ada IPF ya, Investor Protection Fund gitu. Ya, sama-sama ada proteksinya. Tapi levelnya kan berbeda gitu. Ya. Nah, apakah kalau dari merujuk pada hasil penelitian Saudari Promovenda itu berbeda nggak sih faktor ini yang
Yang bisa jadi, maksud saya kalau tidak ada protection terhadap investor, bisa jadi perilaku herdingnya mungkin makin parah. Tapi dua-duanya kan ada, cuman efektivitasnya berbeda. Bagaimana menurut Saudari Promovenda? Iya, Pak. Jadi kalau hasil penelitian saya itu memang menunjukkan bahwa tingkat LPS ya, jadi ketika LPS itu protection yang ada di pasar perbankan itu dimanipulasi sedemikian rupa, hasilnya masih di tengah-tengah, artinya tidak terdapat signifikansi hasil yang cukup ini karena dianggap bahwa LPS ini masih mampu, artinya di dalam berbagai skenario yang diajukan itu dianggap masih mampu untuk melindungi. Nah, tentunya ini karena partisipan tadi memiliki financial literacy yang cukup begitu, Pak. Nah, ketika dikaitkan dengan proteksi di pasar saham, saya rasa kalau berdasarkan penelitian saya ini, yang ketika saya menggunakan partisipan dengan literasi keuangan yang sama, ketika partisipan di pasar saham itu memiliki literasi yang sama, ada kemungkinan untuk tidak terjadi tidak terjadi penularan begitu, Pak. Jadi memang kalau menurut saya ini tergantung dari bagaimana literasi atau pemahaman masing-masing pelaku pasar itu terhadap keberadaan kebijakan proteksi, kira-kira seperti itu, Pak Wayan. Jadi mungkin penularan tidak akan terjadi ketika ini dipahami secara penuh ya, artinya secara sempurna begitu oleh pelaku pasar di pasar saham. Baik, terakhir apa kalau tadi implikasi regulasi sudah ditanyakan Pak Kus ya. Kira-kira kalau implikasi terhadap para saver maupun para investor saham, terutama yang retail mungkin ya, karena yang biasanya rentan untuk perilaku herding ini kan yang retail, ya. Itu seperti apa implikasi dari hasil temuan penelitian ini? Saya rasa masih sama ya, Pak. Jadi ketika indikator itu berubah dengan cepat begitu, pasar itu tidak bisa melihat secara jelas apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian tanpa menggunakan kelompok referensi atau tidak melihat perilaku partisipan di pasar saham itu juga bias itu akan juga terjadi begitu, Pak. Jadi saya rasa efeknya akan sama ketika kebijakan itu dilakukan secara berulang dalam waktu yang cepat, karena memang memahami secara singkat atas perubahan-perubahan yang terjadi itu pada dasarnya akan membuat kebingungan begitu, Pak. Jadi menurut saya itu akan sama efeknya begitu, Pak Wayan. Baik, terima kasih. Dari saya sudah, Bapak Pimpinan Sidang, terima kasih. Terima kasih Bapak Iwayanuka Lantara. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak Bowo Stiono, PhD. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf, suara saya bisa didengar ya dengan baik. Ya, bisa didengar dengan jelas Pak Bowo. Monggo. Mikrofonnya baru. Ya Pak, ini agak gede Pak sekarang mikrofonnya. Iya. Baik, terima kasih Saudara Elok. Selamat untuk pencapaian sampai tahap ini. Kita harapkan nanti hasilnya juga baik. Pertama, Priskir ya 2001 mengatakan penularan keperilakuan dapat melalui 7 saluran, gitu ya. Dan salah satunya interaksi antara dua pasar, simpanan dan pasar saham. Ada yang lain juga ya. Tapi saya ingin tahu motivasi Anda untuk lebih fokus pada yang ini ketimbang yang 6 yang lain. Kira-kira seperti apa? Silakan. Baik Pak Bowo. Jadi karena tadi saya mengasumsikan bahwa Indonesia itu masih mengandalkan begitu Pak, mengandalkan sistem perekonomiannya pada bank, perbankan begitu. Nah, sehingga kemudian
ketika ada masalah di bank itu akan secara sistemik itu akan menular, sehingga salurannya itu akan lebih ke bermula atau bermuara dari sana. Jadi itu akan kemudian menular ke pasar-pasar yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana itu lebih saya fokuskan ke pasar saham karena nanti akan berkaitan juga dengan fungsi dan tugas-tugas yang dijalankan oleh perbankan. Jadi salah satunya memang menjamin likuiditas transaksi perdagangan di pasar saham melalui jasa-jasa yang disediakan begitu. Nah, sehingga ketika dari perbankan ini mengalami masalah, maka itu akan juga merembet atau akan menular ke pasar yang lain, khususnya pasar saham. Seperti itu, Pak Bowo. Oke, baik, makasih. Kemudian yang kedua, penularan keperilakuan dari pasar tunai ke pasar saham itu kan dengan mendasarkan argumen bahwa transmisi penularan perilaku kelompok individu yang dianggap kelompok referensi kan gitu ya. Yang kalau di bank mungkin nasabah-nasabah besar kan gitu ya. Kalau di pasar modal juga mungkin sama seperti itu ya, investor besar dan seterusnya. Namun saya kira juga kita harus mencatat beberapa hal ya. Satu, tidak mudah bagi individu lain mengamati perilaku nasabah besar di bank, ya kan? Tidak seperti saya melihat anggota bursa atau bandar lain yang kemana arahnya, ya apa yang dia beli, apa yang dia jual itu kan sangat mudah didetek ya. Tapi saya nggak tahu berapa yang digerakkan oleh grup Jarum itu dari satu bank misalnya ke bank lain gitu ya kan? Grup Gudang Garam memindah satu saldo dari Mandiri cabang Kediri ke cabang lain, kita juga nggak bisa tahu gitu ya. Jadi itu tidak mudah diamati. Kemudian yang kedua, dalam realitas sepertinya tidak mudah melakukan pemindahan seperti itu ya. Beda dengan saham yang cukup mudah saya kira, pakai aplikasi bisa. Tapi kalau itu tadi pasar tunai deposit ya, itu dalam hal itu posisi buy, sell atau posisi long dan short itu tidak semudah dan secepat ya saya kira di pasar saham dibanding di pasar saham gitu ya. Nah, ini bukan pertanyaan, tapi kira-kira apakah hal itu kemudian akan perlu sekali kita take into account ya, kita perhitungkan, dan mungkin juga bisa membuat hasil kita berbeda gitu ya. Silakan tanggapannya. Baik Pak, jadi memang kondisi yang terjadi yang dihasilkan juga dari penelitian saya memang kontrol laboratorium di dalam eksperimen begitu. Nah, sehingga tadi apakah itu nanti akan bisa ada realisasi di luar begitu ketika kita tidak mudah mengamati perilaku nasabah. Nah, itu artinya nasabah yang menjadi referensi ya memang bisa, tetapi kalau di luar itu pada saat saya menguji herding itu kan saya membaca literatur itu melihat seperti misalnya antrian begitu, antrian orang-orang yang menarik tabungannya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang mereka bukan referensi, tetapi itu bisa juga dijadikan sebagai acuan amatan begitu, Pak. Ya, namun hasilnya memang belum bisa kita pastikan begitu, Pak. Oke, baik. Baik, kemudian yang ketiga, dalam situasi krisis, Anda tadi kan membuat semacam manipulasi gitu ya, dengan 3 skenario kalau nggak salah ya. Tapi dalam situasi krisis perubahan variabel itu bisa sangat besar. Misalnya kita ingat waktu krisis 98 itu suku bunga simpanan ya, itu sampai 60-70%. Gitu kan. Artinya itu berapa kali dari situasi normal gitu ya. Kalau saat itu kan suku bunga kredit 24%. Kalau kita lihat misalnya spreadnya 10% kan berarti suku bunga simpanan itu bergerak dari 14% ke 70-an persen kan gitu ya. Nah,
inflasi juga, dan yang lain juga saya kira. Kemudian kita akan mengintroduce blanket garanti gitu ya. Jadi kalau tadi kan ada suku bunga simpanan, ada 3 itu ya. Sayangnya kemudian kita belum bisa melihat ya coverage insurance-nya itu sampai berapa, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Wayan sebelumnya, ya kan. Nah, jadi kita bicara krisis, sementara yang kita coba buat ini simulasi apakah itu juga mencerminkan perubahan dari variabel makro itu yang memang bisa terjadi pada situasi krisis yang berkali-kali lipat gitu ya dari baseline-nya. Ya. Silakan Bu Ella. Ya. Baik Pak Bowo, jadi memang nilai manipulasi itu memang menjadi salah satu kekurangan dari penelitian saya gitu. Jadi ketika beberapa variabel, terutama variabel yang berkaitan dengan blanket guarantee LPS tadi, kemudian memang ada kemungkinan masih dalam batas toleransi, jadi masih kurang masih kurang bisa mencerminkan situasi krisis yang sesungguhnya. Jadi memang menjadi kekurangan dari. Waduh. Nah itu saya coba mendekatkan. Pertanyaan Pak Bowo ampuh tenang. Sinyalnya Mbak Ella. Langsung. Internet connection-nya nampaknya. Halo Bu Elok, Iya, Pak. Elok. Apakah sudah internet connection-nya sudah bagus kembali? Ya. Ya. Monggo Pak Bowo. Oke, terakhir dari saya, mohon izin Pak Ketua. Di pasar mana ya kemungkinan herding itu lebih besar? Karena yang tadi saya anggap sudah dijawab ya. Saya tahu mungkin jawabannya juga Anda sudah menjawab, walaupun tadi koneksi kita ini ya kurang bagus ya. Nah, tapi pertanyaan atau poin saya terakhir adalah kan ada 2 pasar itu ya, pasar tunai dan pasar saham. Kita melihat ada herding juga di dalamnya. Kemudian juga itu juga bisa menular kan gitu ya. Tadi yang terkait dengan pertanyaan dari Pak Kus juga. Herding itu menurut Elok ya itu lebih besar di pasar tunai atau pasar saham gitu ya. Itu pertanyaan saya, dan kalau kita melihat kan kita ada 2 sistem kan, bank based sama market based financial system gitu ya. Nah kita ini kan lebih banyak mendekat ke bank based gitu ya. Nah apakah karakter kedua pasar itu juga akan mempengaruhi magnitude dari asymmetric information yang berujung pada herding yang berbeda gitu ya. Itu aja, terima kasih. Silakan. Mohon maaf Pak Bowo, apakah bisa diulang pertanyaannya? Tadi putus. Oh oke, putus ya. Iya. Okay. Baik, jadi kita kan ada 2 pasar ya, bank based financial system sama market based financial system kan gitu ya. Mungkin kalau Anglo-Saxon lebih banyak ke market oriented ya, kita kan lebih ke bank based gitu ya. Nah tadi Anda melihat pasar tunai dan pasar saham kan gitu ya. Nah pertanyaan saya, herding itu akan kemungkinan lebih besar di yang mana gitu ya, karena di kedua sistem itu karakteristik individu dan mungkin juga asymmetric information itu membuat level herding dan magnitude-nya itu akan berbeda gitu ya. Ya, silakan. Sistem perekonomian yang berdasarkan perbankan atau yang bank based itu akan lebih cenderung terjadi chaos-nya akan lebih intens di yang terjadi di perbankan ya. Artinya memang ketika tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, karena memang tumpuannya itu masih di
sistem perbankannya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu masih di sana. Sehingga Pak Bowo, terakhir dari pertanyaan Pak Bowo, apakah Pak Bowo menginginkan Saudari Promovendus untuk mengulang kembali jawaban yang sudah diberikan tadi? Sudah cukup, Bapak. Sudah Terima kasih, cukup. Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Bowo. Untuk kesempatan berikutnya saya berikan kepada Profesor Eduardus Tandelilin, MBA PhD. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua, tim promotor, tim penguji, tamu undangan, dan Promovendus. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit keluar dari apa yang Anda tulis, ya, tapi saya ingin supaya Anda memberi tanggapan. Jadi yang pertama, apakah penularan yang Anda teliti ini sama nggak dengan penularan dalam arti penularan penyakit? COVID. penularan penyakit ya, Pak? Iya, itu pertanyaan saya. Kalau menurut saya, penularan ini kan sebenarnya lebih pada pengamatan eksternal ya Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan penyakit, jadi ketika bagaimana nih saya menjelaskannya? Jadi ketika orang sakit, sebenarnya yang digrogoti itu kan di dalamnya ya Pak, internalnya begitu. Nah, tetapi kemudian kalau yang ini ketika ini pengamatan luar itu artinya pengamatan luar itu menjadi sesuatu yang spontan begitu Pak. Jadi tidak menginternal begitu. Oke, jadi bingung dong jawabnya. Bingung Pak. Nah, iya. Ya, karena apa? Kalau Anda menggunakan istilah penularan dalam penyakit, itu orang tidak akan terjangkit kalau imunitasnya tinggi. Nah, di dalam eksperimen Anda, ada nggak imunitas itu? Sehingga orang itu ampuh, tidak terpengaruh dengan ya yang Anda katakan penularan itu. Ada nggak faktor? Iya Pak, ini tidak ada Pak kalau di sini. Karena ini semata-mata karena tadi Pak ada blockage informasi sehingga memang ketika kejadian itu sangat cepat, kemudian perubahan-perubahan fundamental makro itu sangat cepat, itu menjadikan kognisi ada bias begitu Pak. Ya, jadi berarti Anda anggap siapa aja akan terjadi penularan dalam konteks penelitian Anda? Iya Pak. Oke, kalau nanti sampelnya itu, ya kenapa Anda pilih katanya mahasiswa yang sudah ambil finance ya? Betul Pak, iya. Nah itu kenapa? Kalau misalnya semua sama, pertanyaannya kan itu. Kan berarti yang sudah ambil finance ini apakah imunitasnya lebih tinggi? Nah ini Pertanyaannya kan ini. Pertanyaannya kenapa? Kalau begitu kenapa harus mengambil spesifik mahasiswa yang sudah ambil finance? Ya betul Pak. Jadi memang ada semacam ini ya Pak. Jadi pada saat saya mengambil mahasiswa finance itu saya mencoba untuk mengontrol faktor-faktor yang yang kemungkinan nanti akan mengakibatkan hasil itu menjadi bias begitu Pak. Nah tetapi pada akhirnya kan memang hasilnya juga menunjukkan bahwa ada penularan keperilakuan. Nah sehingga memang kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada imun, tidak ada imun. Lalu apa bedanya begitu Pak? Ada kemungkinan juga berbeda Pak kalau nanti misalnya itu ditanyakan ke partisipan yang tidak punya imunitas tadi Pak. Jadi ada kemungkinan hasilnya itu bisa berbeda.
Nah, tetapi kan ini memang belum diujikan lebih lanjut ya Pak Ted. Nah, sehingga saya semaksimal mungkin tadi menggunakan kontrol itu untuk tadi tujuannya untuk melihat itu. Tapi Ya, kalau misalnya yang Anda ambil itu sampelnya itu semua profesor finance, apakah hasilnya sama begitu ya? Ada kemungkinan berbeda juga Pak. Jadi. Nah, kalau begitu gimana? Gini, kalau begitu penelitian Anda sangat tergantung kepada sampel. Ya, artinya kalau saya boleh berpendapat itu untuk pengujian selanjutnya nanti bisa Pak dibagi begitu. Jadi partisipan itu akan dibagi Ya, dengan enggak, karena ini kan harusnya yang suatu berbeda. teori itu kan berlaku universal. Kita enggak bicara bahwa teori tergantung kepada, karena saya mau tanya, karena kalau nanti sama, ternyata sampelnya itu profesor, ternyata profesornya itu irasional juga ternyata ya. Kira-kira begitu mungkin jawabannya. Kira-kira bisa saya simpulkan begitu enggak? Jadi ya ketua tim promotor ya Promovendus itu juga irasional gitu. Kalau nanti ikut ternyata juga ikut-ikutan itu. Kira-kira gimana pendapat Anda? Ya, artinya memang itu bisa terjadi juga Pak untuk menjadi tidak rasional. Jadi jawaban Anda itu masih membingungkan saya juga gitu. Oke, saya tanyakan selanjutnya. Kalau fenomena yang Anda lihat, itu kan sebenarnya Anda mengambil krisis ya. Ya, sebagai suatu shock yang kira-kira dilihat, lalu krisis itu apakah ya terjadi penularan ya. Anda menggunakan istilah penularan. Kalau kita lihat itu ya sejak saya lahir, saya tidak mengambil krisis tahun 30-an karena saya belum lahir. Tapi paling tidak tahun 87 itu kita tahu ada market crash di Amerika. Ya, tahun 98 ya kita tahu di Asia. Ya, lalu terakhir kita lihat juga adalah pasar ya finansial itu pada tahun 2008. Bisa nggak Anda jelaskan fenomena pada ketiga periode tersebut, tiga kejadian tersebut dalam studi atau temuan yang Anda ya hasilkan dari penelitian ini? Baik Pak, jadi fenomena yang saya tangkap dari berbagai peristiwa tersebut memang makanya ini saya ambil jadi menjadi latar belakang itu karena memang nampaknya ada penularan begitu Pak. Nah sehingga lalu saya mencoba untuk mengujikannya secara eksperimen. Jadi ketika chaos itu terjadi atau ketika terjadi krisis itu kan artinya tidak hanya terjadi di satu pasar tapi akan menular di pasar yang lain. Nah sehingga fenomena-fenomena ini literatur itu juga menunjukkan seperti itu. Nah, sehingga ya ini yang saya tangkap bahwa ada penularan perilaku di setiap fenomena krisis begitu Pak Ted. Penularannya yang Anda maksudkan di sini bersifat substitusi atau komplementer? Pertanyaan saya. Saya masih belum jelas Pak ini. Ya, artinya kalau tadi yang Anda katakan penularan, artinya kalau semua out dari pasar saham berarti juga out dari pasar ya keuangan, ya pasar tunai itu kan yang sebagai kita. Berarti itu kan komplementer. Tapi kalau substitusi, orang lari dari pasar saham pindahnya ke pasar tunai. Nah, penelitian Anda bagaimana fenomena ini? Kalau hasil dari penelitian saya ini kan ketika ada penularan artinya begini Pak, karena ini saya menggunakan kelompok referensi ya Pak, jadi ketika kelompok referensi itu melakukan hal yang salah begitu atau yang benar itu akan diikuti. Jadi kalau kemudian kelompok referensi ini akan stay, maka
Karena pasar saya modern juga sebentar, itu saya hanya lihat kalau di pasar saham itu mudah sekali kita untuk melihat ya perilaku, ya ikut jual, ikut beli. Tapi kalau kita bicara mengenai antara pasar saham dengan pasar tunai, nah ini lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Ya, pada krisis tahun 98 yang Anda lihat antara pasar saham dengan pasar tunai itu apakah terjadi substitusi? Ya, atau memang sama-sama komplementer, dua-dua turun orang lari semua gitu. kalau berdasar data yang saya peroleh itu semua lari Pak. Jadi Enggak, tahun saya kira 98 itu pada krisis tahun 98 itu kemana orang lari dari pasar modal, lalu uangnya dia taruh di mana? Kan tingkat bunganya tinggi, saya pindahkan ke bank, gitu loh. Ya kan? Nah, dia pasar modal itu transaksinya kan gitu. Anda mau ke bank aja nggak bisa ambil duit waktu itu. Anda jual saham, uangnya kan nggak mungkin langsung dapat tunai kan, lalu disimpan tunainya itu di rumah. Gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lihat. Oke, saya kira cukup ya pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih Profesor Tandelilin. Untuk kesempatan berikutnya dan sebagai penguji terakhir, kesempatan saya berikan kepada Profesor Mamduh M. Hanafi. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat Saudara Promovendus, Elok Pakar Yaningsih sudah mencapai tahap akhir ya. Saya mulai pertanyaan saya begini Bu Elok. Manipulasi yang dilakukan dalam eksperimen Bu Elok itu kan ekstrim ya. Angkanya 6% berubah menjadi 15%, kemudian berubah menjadi 30%. Nah, apakah itu karena mau meniru kondisi krisis seperti yang disampaikan Pak tadi ya, atau karena satu hal yang lain? Kalau nggak salah, Pak Sujanto Bu Elok menyampaikan bahwa kalau dikasih perubahan yang kecil-kecil tidak ada reaksinya ya. Nah, kemudian setelah dikasih yang besar baru bereaksi. Nah, kenapa Bu? Kenapa manipulasinya sangat ekstrim kalau di dalam kondisi normal, dunia normal yang realistis itu sebenarnya tidak akan terjadi, tidak akan pernah dilakukan. Silakan. baik Pak. Jadi memang sebenarnya tujuannya untuk memanipulasi perilaku ya Pak. Jadi saya mengacu pada fenomena krisis yang sebelumnya itu bahwa seperti misalnya tingkat suku bunga itu naiknya memang berkali-kali lipat begitu. Nah, sehingga berdasarkan data fenomena krisis sebelumnya itu saya berusaha untuk mendesain begitu Pak, mendesain nilai yang sekiranya itu akan menjadi batas toleransi begitu. Batas toleransi atas risiko yang nanti akan diterima oleh partisipan begitu. Nah, memang tidak ada semacam patokan begitu, apakah akan saya naikkan 2 kali atau 3 kali atau 4 kali begitu. Nah, tetapi se-ekstrim mungkin. Nah, itu memang juga menjadi kekurangan dari penelitian saya karena seharusnya memang harus ada semacam studi begitu, literatur sebelumnya bahwa sampai tingkat berapa itu mampu ditoleransi begitu. Nah, tetapi karena ini masih belum saya temukan begitu literaturnya, sehingga saya mendesainnya ya intinya sebisa mungkin itu nanti akan mempengaruhi perilaku partisipan begitu Pak, se-ekstrim mungkin. Nah, itu saya desain 2 kali lipat dari nilai base-nya. Oke, berarti tadi kalau yang saya simpulkan dari jawaban Bu Elok, memang dibuat tinggi, ekstrim supaya bergerak tadi ya? Betul Pak, betul. Oke, cuma nanti kalau dikontraskan dengan dunia nyata jadi agak repot juga membandingkannya ya. Nah, apakah mungkin ini mungkin karena sampelnya Bu? Sampelnya karena mahasiswa S1 tadi mungkin kan belum
katakanlah pengalamannya, feelingnya belum itu ya, belum punya ya, sehingga dia naikkan 6%, 25% itu ya nggak kelihatan aneh. Naikkan 100% mungkin ya biasa aja. Padahal kalau Indonesia tingkat bunga naik 100% tadi yang sampaikan sebelumnya tadi, sudah krisis itu ya. Maka Iya, pemilihan Pak. sampelnya itu kira-kira berkontribusi terhadap itu apa enggak? Terhadap kelembaban susahnya untuk berubah tadi. Kalau sampel itu memang sedemikian rupa sudah saya coba untuk menyamakan ya. Jadi tadi ketika saya mencoba menyamakan financial literasi masing-masing partisipan itu harapannya kan akan mendapatkan respon yang kurang lebih sama begitu atas krisis. Nah, tetapi kalau saya kok lebih pada ini Pak. Jadi hasil yang dihasilkan ini lebih pada distorsi pada saat melakukan eksperimen, karena memang eksperimen kan dilakukan secara daring ya Pak ya. Nah, sehingga ada banyak hal yang kemudian seharusnya itu membuat situasi krisis itu kalau di eksperimen laboratorium itu bisa dikondisikan dengan baik, tapi ketika itu di rumah masing-masing, kemudian lewat Zoom, lewat meeting, itu faktor-faktor yang seperti itu ada cukup signifikan itu Pak mempengaruhinya, sehingga beberapa kan memang harus saya drop dan sebagainya. Saya lebih cenderung ke sana Pak begitu. Tetapi kalau asumsi saya dengan financial literasi yang sama itu ya seharusnya memang hasilnya tidak berbeda begitu Pak. Baik. Cuma saya melihat bahwa sampelnya memang kalau menurut saya ini sangat spesifik tadi ya. Jadi yang sampaikan Pak tadi kalau sampelnya guru besar semua gimana bandingkan versus mahasiswa mungkin ya, sehingga itu bicara masalah apakah sampelnya cukup representatif mewakili pasar tadi ya, atau mungkin ini subset yang cukup spesifik dari pasar tadi ya, mungkin ya saya berusaha mendekati itu Pak. Jadi artinya berusaha mendekati yang ideal untuk jumlah sampel maupun kriteria sampelnya Pak. Ya memang distorsi banyak. Untuk misalnya tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Pak tadi, apakah nanti bisa berbeda begitu untuk kelompok demografi yang berbeda? Saya rasa ada kemungkinan juga untuk berbeda Pak. Ya, berarti kan tidak bisa digeneralisir untuk semuanya kan gitu. Oke, yang kedua ini yang kedua terakhir ini Bu Elo itu kan bicara herding, tapi herding yang dibidik sepertinya herding yang irasional ya, ikut-ikutan tadi ya. Kemudian desainnya Bu Elo itu kan ada apa common shock, katakanlah common shock ya. Kemudian nanti partisipan melihat itu kemudian bereaksi. Nah, saya melihatnya lebih ke reaksi pasar terhadap berita tadi ya. Reaksi pasar terhadap berita dalam setting eksperimen lain tadi. Tidak melihat titiknya, tidak melihat herding yang tidak rasional tadi. Ya wajar aja kalau tingkat bunga dinaikkan, nanti kan orang akan menjual misalkan ya, karena melihat ada krisis. Jadi seperti nanti agak salah positioning papernya Bu Elok karena bicara herding tadi, tapi settingnya sebenarnya ya reaksi pasar terhadap terhadap umuman variabel tadi ya, umuman manipulasi tadi. Gimana Bu? Kalau saya masih cenderung untuk ini Pak, jadi unintentional ini menjadi sesuatu yang ya Pak. Jadi ikut tetapi yang memang kalau saya lebih mau menggunakan istilah itu panik begitu Pak. Jadi itu kan situasi yang saya buat itu kan variabel itu dimanipulasi berulang dalam waktu yang singkat. Nah, itu kan harapannya bisa menggambarkan situasi itu. Nah, jadi ketika dalam situasi yang singkat itu informasi yang sifatnya harusnya bisa ditangkap dengan baik itu tidak ditangkap dengan baik. Nah, maka terjadilah yang unintentional itu tadi, Pak. Saya cenderung begitu, Pak Mamdu, atau bagaimana ini
menurut saya kok begitu ya Pak. Jadi lebih pada tidak tertangkapnya informasi itu secara penuh begitu. Karena situasi krisisnya itu, jadi latar belakang krisisnya itu yang menjadi kondisinya menjadi tidak rasional gitu loh Pak. Jadi ya mungkin kalau Bu Elo bisa mengeksplor tadi kan ada referensi, kelompok referensi tadi ya, ada yang salah, ada yang benar. iya. Nah mungkin di situ mungkin ya bisa dilihat mana yang rasional, mana yang kurang rasional. Kalau saja referensinya salah tetap diikuti ya mungkin kan itu ada indikasi herdingnya tadi ya. Kalau sudah benar diikuti ya mungkin itu bukan karena herding tapi mungkin karena common shock tadi. Mungkin ya saya katakan. Mungkin bisa dieksplor. Iya, baik Pak. Kalau hasilnya itu memang acak sekali Pak. Jadi ketika kelompok referensi itu saya arahkan untuk salah, ya diikuti. Ketika diarahkan untuk benar, juga diikuti. Jadi memang tidak konsisten. Artinya asumsi untuk konsisten di dalam setiap keputusan itu memang tidak terdukung di sana Pak. Jadi sangat acak memang. Jadi intinya ya kalau dalam penemuan saya, dalam penelitian saya ya artinya kelompok referensi itu menjadi faktor yang bisa dilihat pada saat situasi krisis begitu Pak. Baik, dari saya sudah cukup. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Profesor Mamduh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, semua penguji telah mengajukan pertanyaan, dan untuk memberi waktu bagi tim penguji untuk menilai dan menentukan hasilnya, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan terbuka kembali. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudari Promovendus Elok Pakaryaningsih, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudari, dengan tadi kita berdiskusi lama, berdiskusi panjang tadi, dengan ini saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat Saudara Elok, Dr. Elok Pakaryaningsih. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudari Elok Pakaryaningsih, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudari. Mohon dapat diterima. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Shalom. Saudara Elok Pakaryaningsih, perkenankan saya menyebut saudara dengan Dr. Elok Pakaryaningsih. Pertama-tama saya atas nama tim promotor maupun semua penguji hari ini mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara di dalam menyelesaikan pendidikan S3 di
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semoga sebuah program yang sangat-sangat dapat dibanggakan. Saudara sudah berhasil melalui tahap-tahap yang cukup berat, dan saudara dapat menghadapinya dengan tabah. Bahkan seingat saya, saudara pernah sampai terpaksa beristirahat 1 semester karena saudara menderita sakit. Mudah-mudahan sakitnya itu bukan karena menulis disertasi. Akhirnya saudara selesai dan berhasil untuk mengalahkan semua halangan-halangan itu. Saudara sudah berhasil menjawab tantangan. Memang mengambil program, menyelesaikan program S3 adalah gabungan dari segala macam variabel. Tidak hanya variabel akademik, tapi juga variabel non-akademik. Hari ini saudara memetik hasilnya, yaitu dinyatakan lulus oleh tim penguji dengan predikat yang sangat memuaskan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat. Saya juga mengucapkan selamat untuk keluarga terutama yang selama bertahun-tahun sudah mendampingi saudara, ikut berdoa, ikut prihatin, ya. Ketika saudara sedih juga ikut sedih, ketika gembira ikut gembira, sehingga sudah sepantasnya kalau kami juga mengucapkan selamat hari ini kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak. Kami juga mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana atas keberhasilan salah satu dosen tetap, salah satu kebanggaan fakultas. Juga kami mengucapkan selamat untuk UKDW secara keseluruhan. Mudah-mudahan saudara Elok kembalinya dari menuntut ilmu di UGM dapat mengabdikan diri kembali ke UKDW 100%. Satu pesan saya untuk ke saudari Dr. Elok adalah jangan pernah berhenti untuk berkarya di bidang akademik. Jangan terjebak oleh jabatan-jabatan administrasi. Doktor itu bukan jadi pejabat, tetapi untuk menjadi doktor sebagaimana mestinya. Pesan saya yang lain adalah jaga alma mater, jaga nama baik alma mater. Di pundak saudara ada nama besar Universitas Gadjah Mada. Jagalah nama besar Universitas Gadjah Mada seperti yang dilakukan oleh para senior saudara. Mudah-mudahan nama baik ini selalu akan menjadi tidak pernah tercemar oleh kita. Selamat bertugas kembali, selamat menjadi akademisi lagi, selamat mengabdikan diri kepada UKDW dan kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini kami beritahukan bahwa Saudari Elok Pakarianingsih adalah doktor yang lulus dari Universitas Gadjah Mada nomor 5.378 dan merupakan lulusan yang ke-307 yang lulus dari ujian di EPP UGM. Dengan mengucap Alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru
dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Suyanto MBA PhD, kami persilakan. Terima kasih. Selamat saya ucapkan kepada Dr. Elok Pakarianingsih, sesuai namanya yang mengandung kata pakar gitu ya. Hari ini benar-benar dikukuhkan menjadi pakar di bidang ilmu manajemen, khususnya manajemen keuangan, dan tentunya saya pikir ini pencapaian yang luar biasa dari proses jalan panjang sehingga bisa berhasil mempertahankan di ujian terbuka ini. Gitu. Kepada keluarga, saya juga ucapkan selamat. Saya pikir keluarga telah berkorban banyak dalam mendukung Dr. Elok Pakarianingsih lulus menyelesaikan studi doktornya. Dan kepada keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana, di sini ada Ibu Ambar Kusuma Astuti, Wakil Rektor 2 Bidang Pengembangan Aset. Kemudian juga ada Dr. Peminas Pangeran, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Duta Kristen Duta Wacana, dan jajaran pimpinan baik rektorat maupun dekanat Fakultas Bisnis UKDW. Dan tentunya semua keluarga besar UKDW, saya mengucapkan selamat. Saya menyampaikan juga terima kasih telah mempercayakan pendidikan S3 Saudari Elok Pakarianingsih di FEP UGM. Dan kami sangat berharap sekali kerjasama ini tetap berlanjut, gitu. Dan Profesor Marwan, Profesor Ted, Prof. Mamdo itu siap jika diminta untuk menjadi promotor lagi untuk dipakarkan gitu ya kepada dosen-dosen FEP di Fakultas Bisnis UKDW. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Marwan Asri MBA PhD, kami persilakan. Baik, tadi saya mengucapkan selamat sudah secara formal, sekarang secara informal. Selamat Saudara Elok, Dr. Elok. Elok tenan nih dokter. Saya sebagai promotor merasa sangat ikut berbahagia ya apabila bimbingannya mencapai titik akhir dari sebuah proses yang sangat melelahkan ini. Saya ikut capek sebenarnya. Ya, akhirnya selesai. Tadi saya lupa, saya juga terima kasih kepada Pak Kus dan Pak Edi Junarsi sebagai co-promotor yang sudah ikut berjuang mati-matian ya supaya hari ini itu acara hari ini itu terwujud gitu karena sudah lama kita inginkan. Jadi sekali lagi selamat kepada Dr. Elok. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Puskianto Setiawan Sivil Ekonom PhD, kami persilakan. Ya. Baik, saya ucapkan selamat kepada Dr. Elok Pakarianingsih ya, dan juga kepada keluarga. Saya selaku tim co-promotor ya sangat mengapresiasi dan mengapresiasi usaha kerasnya ya di tengah berbagai kendala yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Marwan. Pada akhirnya Saudara Elok bisa menyelesaikan ya, studi ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Saya hanya berharap ya sebagai akademisi ya dan juga sebagai alumni dari alma maternya UGM gitu ya, kita bisa terus nantinya bekerja sama ya dalam hal misalnya riset ya, sehingga kita sangat mendukung jika apa yang sudah dikerjakan ini bisa diteruskan, bisa dikembangkan, bisa diperluas cakupannya ya, sehingga nantinya menghasilkan banyak publikasi ilmiah yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan
dan juga bagi perumusan kebijakan yang ada di Indonesia. Saya kira dari saya itu, sekali lagi saya ucapkan selamat. Selanjutnya kepada Bapak Edi Junarsin, MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Elo, selamat, dan saya turut bangga dan turut berbahagia. Juga selamat untuk keluarga, untuk Mas Gebi, sahabat lama yang ya kebetulan itu ya, life path kita ketemu lagi melalui Mbak Elo di program S3 ini. Jadi senang sekali bisa melihat ya hari ini Mbak Elo sudah secara resmi melaksanakan ujian terbuka. Semoga kedepannya sukses dalam hidup, dalam keluarga, dalam karir, dan juga itu ya mungkin publikasi bisa dimulai dari disertasi ini gitu. Jadi bisa poles dalam bentuk paper lalu dikirim ke itu ya berbagai jurnal yang sesuai gitu. Ya sekali lagi saya kira selamat dan ya sampai bertemu di kesempatan mendatang. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Iwayan Nukalantara, MSI PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat untuk Ibu Dr. Elo Pakarianingsih ya. Itu. Saya juga turut berbahagia atas hari besar ini ya, akhirnya sampai juga di titik ini. Ya, karena seingat saya di beberapa tahun yang lalu kita pernah berdiskusi di kelas waktu itu. Ya, tapi tiba-tiba sekarang sudah dalam pencapaian yang luar biasa begini. Jadi saya mengucapkan selamat untuk Ibu Elo dan juga keluarga ya, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar di UKDW. Gitu. Semoga apa yang sudah dicapai hari ini menjadi titik awal untuk langkah ke depan yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Selanjutnya kepada Profesor Eduardus Tandelilin, MBA PhD, kami persilahkan. Ya, saya mengucapkan selamat pada ya Mbak Elo ya yang hari ini ya sudah dinyatakan lulus ujian doktor. Ya, selamat juga untuk keluarga, selamat untuk Universitas Kristen Duta Wacana. Ada satu hal yang saya amati ya, mahasiswa lulusan dari program doktor FEB ya, itu kalau semakin jauh dengan ya FEB itu semakin hilang ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya Mbak Elo itu masih tetap berkomunikasi, berkolaborasi dengan para ya dosen yang saya kira selama menempuh pendidikan di FEB itu banyak sekali berinteraksi. Karena dengan demikian maka terjadi kolaborasi yang ya akan memberikan sinergi ya, memberikan manfaat ya, baik itu untuk pribadi Mbak Elo maupun dengan dosen-dosen yang ada di FEB ya, dan tentunya juga membawa nama institusi. Ya, jadi itu saja saya mengucapkan selamat dan saya kira FEB dosen-dosen selalu ya terbuka ya untuk kolaborasi terutama dalam hal penelitian. Ya, sekali lagi selamat. Matur nuwun. Selanjutnya kepada Bapak Bowostiono MCom PhD, kami persilakan. Oh, maaf, lupa. Ya, makasih Mbak Riana. Ya, yang saya hormati Dr. Elo Pakarianingsih. Selamat atas pencapaian dan keberhasilan Bu Elok ya. Selamat juga ke keluarga besar Ibu Sri Juwati, Pak Gebi, kemudian juga UKDW, keluarga besar UKDW. Saya kira juga di sini juga ada saudara kembarnya ya, Mbak Endah Pakarianingsih. Saya tadi jangan-jangan ini Mbak Endah yang maju, bukan Elo ya. Ternyata Elo juga ya. Gitu ya, Pak Gebi. Selamat sekali lagi dan sukses untuk seterusnya. Makasih. Selanjutnya kepada Profesor Mamduh Mahmadah Hanafi, MBA PhD.
Selain sebagai tim penguji, beliau adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Selamat pada Dr. Elok Pakaryaningsih. Selamat pada keluarga, selamat pada lembaga yang mengirimkan UKDW. Selamat juga kepada FEB UGM yang sukses melahirkan dokter lagi ya. Mudah-mudahan Bu Elok tetap berkarya, tetap berkontribusi. Tadi sudah banyak pesan supaya risetnya tetap jalan, kemudian dipublikasikan riset-risetnya, sehingga nanti tidak hanya ditumpuk di ruangan Bu Elok, tapi juga bisa dibaca banyak orang. Nah, kemudian kami dari program studi S3 Ilmu Manajemen secara khusus mengucapkan selamat juga, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami. Nah, ke depan tentu saja sangat senang jika Bu Elok bisa masih tetap berkomunikasi dengan kita, mengembangkan jaringan-jaringan ya, jaringan tadi disebutkan, jaringan riset dan yang lainnya. Kita akan dengan senang hati menerima itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengambilan foto bersama yang akan dipandu oleh petugas. Pengambilan foto bersama yang pertama, tim penguji dengan dokter baru. Kepada seluruh tim penguji dan Dr. Elok Pakaryaningsih, kami persilahkan untuk bersiap menyalakan kamera. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada dokter baru, Dr. Elok Pakaryaningsih, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.